ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ibu, bapak yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya, sehat? Badan sehat? Jasmani sehat? Dompet sehat? Alhamdulillah. Masya Allah, nikmat luar biasa pada saat kita diberikan kesehatan, kebaikan, limpahan rezeki dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tentunya senang juga bagi kami semua bisa menemani Bapak Ibu dan juga pemirsa yang ada di rumah ya, untuk bisa sama-sama kita kembali lagi belajar mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi umat manusia. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yaitu mengharapkan kematian yang indah. Bu, pengen masuk surga? Pak, pengen masuk surga? Mau? Pengen ketemu Rasulullah? Mau sekarang apa besok? Suka gitu sih. Ditanya mau masuk surga, mau. Ditanya mau sekarang apa besok, pada ketawa. Harapan kita adalah masuk ke dalam surganya Allah. Kalau kita punya iman, kapan aja dipanggil, siap. Betul apa betul? Betul. Nah, yuk kita sama-sama mempersiapkan datangnya kematian. Ya, untuk itu mari sama-sama di kajian pertama kita akan membahas surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 bersama guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Abi Amir Faisal. Untuk itu kepada beliau kami persilakan. Silakan Abi, fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bu, siap ngaji? Pak, mana senyumnya? Masya Allah. Ayah bunda rahimakumullah. Pemirsa iNews Cahaya Hati Indonesia yang Allah muliakan. Semua kita akan berakhir. Yang abadi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu syai'in halikun illa wajah. Maka tidak ada pekerjaan yang lebih penting daripada menyiapkan kematian kita. Dan sebaik-baik manusia adalah ketika dia masih hidupnya, dia tahu bahwa dia akan menuju kematian. Dan seindah-indah kematian adalah ketika dia sedang dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sedang bersujud. Dia sedang baca Al-Quran. Dia sedang berzikir. Dia sedang ta'lim. Dia sedang menghadap Allah dalam ketaatan kepadanya. Itulah paling indahnya kematian. Dimanapun seseorang meninggal dunia, ketika amal dalam hidupnya selalu penuh ketaatan kepada Allah. Sekalipun dia boleh jadi meninggal di luar tanah suci, tetapi dia meninggal dalam ketaatan kepada Allah, maka dia husnul khatimah. Kebalikannya, boleh jadi seseorang
dia meninggal di tanah suci, tapi dalam keadaan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu itulah kematian yang su'ul khatimah. Jadi kematian yang indah bukan tergantung tempat. Bu, ibu pernah dengar Abu Jahal meninggal di mana? Ya, di Mekah kan? Nah, tapi kalau dia kafir, ya kafir. Nah, boleh jadi seseorang dia meninggal di tempat yang jauh. Mungkin ada yang meninggal dalam perjalanan menuju umroh di atas pesawat. Tapi ketika dalam ketaatan kepada Allah, maka itu adalah husnul khatimah. Nah, ayah bunda rahimakumullah, surah Ali Imran adalah surah yang mengajarkan kepada kita tentang keteguhan hati untuk kita mentaati Allah. Ali Imran. Mulai sekarang jangan baca Al Imran, ya. Ali Imran. Artinya apa? Keluarga Imran. Itu maksudnya. Beda dengan Al-Baqarah. Jangan dibaca Ali Baqarah. Kalau dibaca Ali Baqarah, keluarga sapi. Makanya khusus untuk Ali Imran dibaca Ali Imran. Artinya keluarga Imran. Tapi bunda, kisahnya itu Allah merekam tentang seorang ibu. Jadi yang Allah tekankan istri Imran. Yang punya semangat yang kuat untuk lahir darinya seorang anak laki-laki supaya nanti bisa menjaga Masjidil Aqsa. Subhanallah bu. Perjuangan sejak dulu sampai hari kiamat nanti terus kita diajak oleh Allah untuk membela Masjidil Aqsa. Nah, ternyata keluarga Imran ini dia telah bersiap-siap untuk lahir darinya. Ternyata yang lahir perempuan. Siapa itu? Ibunda Maryam. Tapi kata Allah, "Walaisa dzakaru kal unsa." Ini bukan perempuan biasa. Ternyata Allah siapkan untuk generasi berikutnya yang akan bela Masjidil Aqsa. Lahirlah kemudian dari ibunda Maryam seorang nabi yang bernama Nabi Isa alaihissalam. Nah, dalam surah ini yang Allah tekankan tentang keteguhan prinsip, keteguhan iman, keteguhan ketaatan. Ternyata bunda, husnul khatimah itu tergantung sejauh mana seorang hamba istiqomah mentaati Allah, mengagungkan Allah selama hidupnya. Maka ketika selama hidupnya dia patuh kepada Allah dalam kebaikan, pas dicabut sedang mentaati Allah, maka dia husnul khatimah. Maka semua kita harus punya keteguhan prinsip. Caranya gimana? Di antaranya adalah ada ayat 190. Allah menyebutkan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan perbedaan pergantian siang dan malam, la ayatil liulil albab. Ada bukti-bukti kebesaran Allah bagi mereka yang berfikir. Caranya gimana? Gunakan akal kita. Jadilah ulil albab. Jadilah manusia yang berfikir. Karena manusia yang berfikir, mereka yang mengerti cara mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Allah kasih cara. Bagaimana supaya seorang hamba siang dan malam dia selalu dalam ketaatan kepada Allah. Allah menyebutkan, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda. Orang-orang yang cerdas itu, ulul albab itu, mereka adalah orang-orang yang selalu berzikir kepada Allah. Selalu ingat Allah. Bu, mengapa seseorang melakukan dosa? Karena lupa Allah. Coba seandainya dia selalu ingat Allah, bahwa Allah melihat dia, berbuat dosa enggak? Enggak. Dulu pernah ada seseorang minta izin kepada khalifah. Wahai khalifah, izinkan aku berbuat maksiat, izinkan aku berzina. Kata khalifah, silakan.
Terus kemudian dia minta syarat. Apa syaratnya? Kata khalifah, syaratnya cari tempat yang Allah nggak tahu. Bisa nggak? Nggak bisa. Makanya yadhkurun Allah maksudnya dia ingat Allah. Bukan sekedar melihat, bukan sekedar beristighfar. Tapi yang dilihat maksiat. Dia melihat gambar maksiat. Astagfirullah, astagfirullah. Masa begitu? Ya enggak lah Bu. Ya makanya di sini kata Allah. Alladzina yadhkurunallah. Inilah orang cerdas. Dialah selalu ingat Allah. Berzikir kepada Allah. Qiyaman dalam keadaan berdiri. Wa qu'udan dalam keadaan duduk. Wa ala junubihim. Capek berdiri, duduk. Capek duduk, berbaring. Wa ala junubihim. Sambil berbaring. Bunda, Nabi dalam keadaan berbaring berzikir kepada Allah. Nah, ibu sering terbangun malam? Sering. Ngapain? Pipis. Nah. Bangunnya sih sering Abi. Ya. Bangun malamnya sering. Cuman Nah. pertanyaan ngapainnya itu yang Ngapain jadi itu? tanda tanya. Itulah Bunda. Segera berzikir. Baca apa? Baca sama-sama. La ilaha illallah Oh, wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma gfirli. Baca itu. Itulah namanya berzikir. Setelah itu Allah menyebutkan bahwa wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Renungkan Bu, kenapa kok matahari terbit? Siapa yang menerbitkan? Kenapa kok matahari tenggelam? Siapa yang menenggelamkan? Kenapa kok mataku di sini posisinya? Kenapa? Kenapa kok hidungku di sini? Ini semua ada yang mengatur Bu. Itulah namanya tafakkur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan ketika dia kagum, dia bukan sekedar kagum. Dia mengucapkan sebuah zikir, pengakuan. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia dari ciptaanmu ya Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanak faqina azabannar. Jadi kalau ibu melihat suami, ibu melihat suami ibu ganteng banget. Terus ibu bilang apa? Ganteng banget gitu. Ucapkan subhanallah. Kalau ibu bilang subhanallah, maka Allah akan jaga suami ibu. Masya Allah. Kalau ibu punya anak, bilang subhanallah, maka anak akan dijaga. Bapak melihat istri, melihat ibu, melihat istri, bilang subhanallah, maka ibu dijaga oleh Allah. Ya, halo, siap setia, setengah hati Bu. Nah, Bu, ucapkan subhanallah. Baik. Subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, terima kasih banyak Abi. Bu, Pak, tadi ibu-ibu memang suka jahil Ustadz. Waktu bilang, ibu kalau ngelihat suaminya bilang apa gitu kan. Ada yang nyeletuk, astagfirullah Ustadz katanya. Saya sampai nengok yang ngomong yang mana itu kan. Lihat suamiku astagfirullah. Bu, subhanallah. Bapak lihat istri juga gitu Pak ya. Astagfirullah. Masya Allah, silakan yang mau nanya angkat tangannya. Allahu Akbar. Silakan, mana nih? Bapak silakan. Ya. Ya. Mic-nya. Mana mic? Siapa yang nanya? Oh, ini ibu dulu deh, ibu dulu deh, ibu dulu Pak. Ibu dulu ya Pak ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lili Suryani dari Masjid Majelis Taklim Asyuhada Al-Mabrur. Pak Ustadz, di sini saya mau tanya. Sebelumnya kadang-kadang ya kita terlalu sibuk banget sampai kerjaan. Ya. Kadang tanpa sadar lupa tuh sama ibadah. Ya. Pertanyaan saya, bagaimana supaya
saya tuh selalu dalam keadaan apapun, selalu dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abi, gimana caranya supaya bisa Bagaimana? tetap dalam keadaan ibadah? Oh, Dalam setiap subhanallah. apapun yang kita kerjakan, tidak meninggalkan Allah. Allahu Akbar. Jadi ada suatu ungkapan dari para ulama, Bu, hafalkan. Khairul ibadah Khairun ibadah, ibadatul waqti. ibadatul wakti. Artinya, Jadi paling baiknya ibadah adalah ibadah pada waktunya. Waktunya tidur, tidur. Waktunya ngaji, ngaji. Yang salah pas ngaji, tidur. Itu salah. Nah, itu bukan ibadah namanya. Jadi Ya. pas ngaji, ngaji. pas ngaji tidur. Salah ibu, pas ngaji, ngaji. Iya. Ngaji tidur. Nah, Aduh. jadi sudah diatur Bunda. Jadi nanti pas waktunya tahajud, bangun tahajud. bangun. Pas waktunya salat subuh, salat subuh. Itu ibadah semuanya. Pas selesai salat subuh, waktunya zikir, zikir. Jam kerja, kerja. Gitu aja. Dan kerja itu termasuk ibadah. Selama dalam urutannya. Yang salah, jam kerja, dia tidur. Jam kerja, dia sholat. Bukan waktunya sholat. Nah, makanya pas pada waktunya. Ini kerja, pas sholat duhur, sholat duhur. Maka kerja dihitung ibadah. Gimana caranya supaya pekerjaan bisa dihitung ibadah, Abi? Yaitu, dia diniatkan. Kan kata Nabi, innamal a'malu Ini ya. binniyat. Jadi 24 jam. Seorang muslim, dia itu semuanya ibadah. Selama dalam rangkaian yang Allah perintahkan. Mencari nafkah itu ibadah. Karena sedang diperintahkan. Asalkan jangan bentrok dengan waktu sholat. Pas sholat, hentikan pekerjaan. Sholat. Selesai sholat, waktunya makan. Makan. Makan itu ibadah. Ibadah itu dapat pahala. Selesai kerja, pulang. Pulang kemana? Pulang kemana? Rumah, Rumah itu di mana? rumah istri. Rumah istri kan? Ah. Makanya pulang ke istri. Eh, Nah, jangan ke istri orang lain. Perhatikan. Halo. Itulah ibadah. Sampai suatu hari sahabat bertanya, wahai Rasul, apakah aku dapat pahala kalau aku melakukan hubungan dengan istriku? Kata Nabi, apakah kalau kamu melakukan zina itu dosa? Ya dosa. Nah sama, kamu melakukan dengan istri kamu, pahala, itu ibadah. Halo? Itu ibadah. Makanya mulai hari ini panggil papa, Pak ibadah yuk. Gitu. Abi bisa. Ya benar sih memang ibadah ya Bu ya. Betul ya Bu ya kan pakai doa ya kan ambil wudhu, doa, niat ya insya Allah kalaupun hamil, kehamilan anaknya jadi anak yang soleh atau soleha. Amin ya robbal alamin. Baik udah jelas ya Bu ya. Tadi apa kalau bangun tidur malam doanya apa tadi? Zikirnya apa tadi? La Coba saya mau dengar coba sama-sama ya Bi yuk. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma gfirli. Li. Kata Nabi kalau melakukan itu Allah akan mengampuni semua dosanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Diingat ya Bu ya. Ah boro-boro Ustadz, orang ini aja baru tidur setengah sadar setengah enggak katanya. Dihafalin, dilatih sampai sekarang ya, sampai Roma dihafal. Oke, jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا
wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Bagi Anda yang baru saja bergabung, Bapak-bapak, Ibu-ibu pemirsa iNews dimanapun saja Anda berada. Kita akan membahas sebuah surah yaitu surah Ali Imran yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat kita bangun tidur, ya, setelah kita tidur panjang malam sebelum kita sholat tahajud, ya, sebelum kita mengerjakan sholat malam, ini dianjurkan untuk kita baca, ya. Itu 10 ayat terakhir di surah Ali Imran. Apa? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka fakina adzabannar. Nah, ayat tadi 2 ayat sudah disebut dari 190 sampai 191. Nah, sekarang kelanjutannya ayat 192 193 bersama guru kita Al Mukarram Al Ustadz Ustadz Tile yang akan melanjutkannya. Silakan Ustadz Fadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in, amma ba'du. Yang mulia guru kita Al-Mukarram Abi Ki Haji Amir Faisal yang baru saja menyampaikan banyak ilmu buat kita semua. Saya yakin apa yang beliau sampaikan banyak manfaat. Amin ya Rabbal. Host kita Bang Guru David Khalik dan segenap jamaah Masjid Jami Al-Fat dan seluruh pemirsa iNews yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah banyak ilmu yang disampaikan guru kita, yakni tentang mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita terkadang sering mikirin hidup enak, tapi jarang mikirin mati enak. Ya Bu, ya Bu. Dalam hidup dan kehidupan kita, Allah menciptakan semuanya di dunia ini berpasangan. Ada hidup, ada mati, ada kaya, ada miskin, ada tua, ada muda, ada langit, ada bumi, ada madu, ada racun. Ibu kalau ada madu, ada racun, pilih di racun apa di madu? Ini dua-duanya racun. Jadi Allah memberikan gambaran dalam surah Ali Imran ini kelanjutan ayat 192. Bahwa Allah menyatakan Rabbana innaka man tudkhilin naro faqad akhzaitah wa ma lidzalimina min ansor. Di sini jelas kematian seseorang itu tergantung amal kebaikannya. Sesungguhnya Allah memasukkan manusia ke dalam neraka dengan penuh kehinaan sehina-hinanya. Dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Pilihan dua, ada hidup mati enak, ada hidup enak, ada mati enak. Atau mati dalam keadaan husnul khotimah. Semua kita berharap dalam hidup kita ini, dalam akhir hayat kita, dalam keadaan mati husnul khotimah. Kok Ustaz ngomongnya mati? Mati kan kasar. Oh ternyata mati bahasa Arab. Maka dalam sholat kita sering baca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ma. Enggak ada wa mahyaya wa ma meninggal. Ya kan, ya kan, ya kan.
Hidup kita pengen mati dalam keadaan husnul khotimah. Bagaimana caranya? Ayat selanjutnya Allah bilang, Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman wa an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al. Orang golongan yang kedua tuh orang yang beriman merasa terpanggil untuk melaksanakan ibadah. Artinya dia mengakui ketika Allah perintahkan beriman, dia beriman untuk melaksanakan ibadah. Dan berharap minta kepada Allah supaya dosa dihapus, kesalahan dihapus. Dan ingin mati bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang bagus. Maka kita semua sedang ngantri ke mati. Pak Ustadz, saya masih muda, jauh sama mati. Enggak. Mati mengacak. Ya kan, ya kan, ya kan. Kadang yang muda berangkat duluan. Ya kan Bu? Wow, yang tua belakangan. Ya kan? Cucunya duluan. Neneknya seger, cucunya berangkat. Yang jelas kematian itu datang enggak menurut abjad. Habis A mati, B mati, C. Yang kesian Z. Belakangan nggak ada yang nolongin, nggak ada yang gotong. Nih. Nah semuanya kita ini lagi menunggu kematian. Mati yang bagaimana? Mati yang husnul khotimah, yang baik. Bagaimana caranya? Ya ikuti, karena kita beriman ajaran dan anjuran Allah. Hari ini kita lagi ngaji kumpul. Ini ibu kita lagi menyiapkan untuk mati enak. Bu. Orang yang suka berbuat amal soleh, berbuat kebajikan. Ketika masuk ke dalam kubur ditanya malaikat marrobuka, waman nabiuka, wama kiblatuka. Ditanya, lah jawabnya lancar. Allahu Rabbi wa Muhammadun Nabiyyi wal Islamu dini wal Ka'batu kiblati wal mu'minuna ikhwani wal Qur'anu imami. Lancar, gapak banget. Malah malaikat enggak serem Bu. Ngajakin kongkok, lu sehat Ji. Tuh. Tuh, gue mau nanya sama lo, enak ibu. Tuh, pasti tanya lancar, pergi munkar nakir, datang malaikat rahmah. Ngomong tuh malaikat rahmah, uktubil hasanah, tulis amal kebajikanmu semua. Tulis di kain putih kita, semua amal kebajikan kita, alhamdulillah. Datang yang nemenin, cakep banget bang. Tinggi putih. Perempuan, tangannya bengkok batang waru. Betisnya bunting padi, bibirnya kayak delima dibelah 4. Kalau delima dibelah 2, kegedean. Kalau kegedean doer dong. Masa beda dari doer? Ditanya itu orang, man anta lam ara fid dunia ajmal minka, siapa anda sehingga pernah melihat orang secakap anda di dunia. Orang itu menjawab, ana amaluka soleh, akulah amalmu yang soleh yang nemenin kamu dalam kubur. Alhamdulillah. Tapi sebaliknya orang yang gak pernah ibadah, gak pernah berbuat amal soleh, dikasih nikmat panjang umur, rumah dekat masjid, gak pernah nginjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustadz rada benci. Sama anak yatim kejamnya 17 setan. Pendek kata gak pernah berbuat ibadah, gak pernah berbuat amal soleh, masuk ke dalam kubur, munkar nakir serem banget Bu. Apa lu? Emang gue lagi tungguin lu ya. Nyampe juga lu kemari. Munkar nakir Bu, gemes banget. Nanya, marah buka, nggak nyaut, diem. Melegag aja Bu. Kayak ayam nelen karet. Ditanya nggak nyaut, malaikat datang bawa pentungan. Bu lah Bu, pentungan malaikat, pentungan malaikat, pentungan malaikat. Kalau digotong oleh manusia seluruh dunia nggak bakal keangkat saking beratnya. Ditanya nggak jawab, hajar, cugir, sendinya mental, kulitnya mental, tulang mental, tulang mental. Kulit copot.
baru teriak Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas sholihin. Ya Allah ya Rabb, balikin saya ke dunia sebentar aja, sebentar saya mau ngaji, saya mau sembahyang, saya mau ibadah. Malaikat ngomong, "Maren kemana aja lu? Emang gue lagi tungguin lu. Ini yang bikin sengsara rakyat, pajak lu naikin mulu." Iya. Ayo persiapkan diri kita untuk mati dalam keadaan nikmat, dalam keadaan husnul khotimah. Terima kasih. Terima Ustaz. gaji. Terima kasih banyak Kiai. Ya Allah, iya. Anda puas, kami lemas kan. Bu, Pak, gimana udah jelas? Apaan? Au katanya. Silakan yang mau nanya angkat tangannya. Silakan yang mau nanya angkat tangannya. Mana tadi? Ya. Tadi silakan. Iya Ibu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Lisna Dewi dari pengajian Majelis Taklim Mar'atus Sholihah. Ya. Mengenai kematian ini Pak Ustadz, tentunya kita tidak dapat menghindarinya ya. Nah untuk itu saya takut mati dalam keadaan belum benar-benar siap. Pertanyaannya Pak Ustadz, mohon pencerahannya, bagaimana cara mempersiapkan kematian itu sendiri dan dari mana memulainya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu bentar. Mau nanya, Ibu nama siapa tadi? Lisna Dewi. Ibu Lisna Dewi. Lisna Dewi. Lisna Dewi, Ibu Lisna Dewi. Tadi ketakutan ngadepin kematian, apalagi dengar abis diceritain Ustadz tadi kali ya. Ngeri katanya. Pentungannya aja gede banget malaikat gitu. Ya, silakan Ustadz, fadhal Ustadz. Terima kasih Bu Lis, saya panggil Bu Lis saja. Pertanyaannya yang sangat luar dalam. Oh luar biasa. Jadi saya takut mati. Mati nggak usah ditakutin Ibu. Karena kalau kita takut hidup, mati aja. Iya. Kalau takut mati, jangan hidup. Kalau hidup, jangan takut mati. Semua pasti datang kematian buat kita. Pertanyaannya bagaimana dan caranya, mulai kapan saya harus menyiapkan mati itu dalam keadaan enak, dalam keadaan husnul khotimah. Mulai sekarang. Bu, Ya. Rasulullah bilang bahwa orang yang cerdas itu bukan IP-nya tinggi. Orang yang cerdas itu bukan orang yang duitnya banyak, hartanya banyak, jadi pejabat tinggi yang digaji sehari 3 juta, bukan. Bukan. Tetapi kata Rasulullah, orang yang cerdas itu orang yang menyiapkan dirinya dengan amal soleh untuk kematian dalam keadaan husnul khotimah. Jadi disiapkan dari sekarang. Pak Ustadz, saya kan ini belum siap mati. Kita juga semua belum siap. Bener Bu? Karena kita nggak ada yang tahu namanya kematian. Kematian itu misteri. Kematian itu datangnya dadakan. Al-mautu ya'ti bagtatan. Mati itu datangnya dadakan. Kapan dan di mana kita nggak tahu, hanya Allah yang tahu. Maka orang yang cerdas yang menyiapkan dirinya dengan amal soleh, dengan kebaikan-kebaikan untuk menyiapkan dalam rangka datangnya kematian. Al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluh. Kematian adalah pintu dan setiap kita semua pasti akan memasuki pintu kematian. Mati dua. Husnul khotimah, su'ul khotimah. Sekarang kita lagi mengejar dan menyiapkan mati husnul khotimah. Mulai dari sekarang, Ibu belum ada kata terlambat. Ketika terlambat, maklumlah, ya enggak, terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Itu jawaban orang terlambat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya.
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Setiap kita, manusia dan semua makhluk yang diciptakan Allah pasti akan menemui kematian. Kullun nafsin za'iqatul maut. Dan pada hari ini kita akan membahas bagaimana caranya kita bersiap-siap menghadapi kematian tapi dengan kematian yang indah. Atau di dalam bahasa lainnya adalah wafat dalam keadaan husnul khatimah. Ayat yang kita bahas adalah ayat dari surah Ali Imran ayat 190 sampai akhir. 10 ayat terakhir dari surah Ali Imran. Dan selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan kajiannya bersama dengan guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram Abi Amir Faisal. Silakan Abi Fathol. Bu. Semangat. Pak. Semangat. Masya Allah. Jadi semua kita pasti menghadap Allah. Tadi Ustadz Tili sudah mengingatin bahwa kita nggak ada pilihan lagi. Kecuali pasti mati. Banyak uang, mati. Apalagi tidak punya uang. Jadi nggak pandang siapa. Mau kaya, mau miskin, sudah pasti mati. Mau makan atau tidak makan. Makan saja mati. Apalagi tidak makan. Jadi makan itu bukan untuk memperpanjang hidup. Ya makan itu hanya untuk energi aja. Gak pernah ada cerita Pak Ustadz tuh Ibu Fulana itu gak mati-mati karena makan terus. Gak ada cerita. Makan juga mati. Bahkan ada seorang raja Bu. Dia mati kekenyangan. Ada. Jadi nah supaya kita mati husnul khotimah. Supaya mati kita indah. Gimana caranya? Caranya adalah perbanyak doa. Makanya di antara doa nih yang diajarkan Allah. Rabbana wa atina ma wa'attana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, berikan kepada kami kekuatan untuk mengikuti istiqomah atas janji yang telah Kau janjikan kepada Rasul-Rasulmu. Dan jangan sampai Kau hinakan kami nanti di hari kiamat. Sungguhnya Engkau tidak pernah mengingkari janji. Jadi Bunda, Ayah, jangan males berdoa. Allah tidak suka kepada seorang hambanya yang merasa dia nggak butuh Allah. Kalau kita merasa butuh Allah harus perbanyak doa. Itu bedanya Bu. Bu, itu bedanya antara suami dengan Allah. Kalau suami sering diminta, kesel nggak Pak? Halo? Nah. Nggak berani jawab. Jawab. Takut salah jawab. Takut pas pulang. Ya, bukannya penakut, enggak. Cuman istrinya lebih berani aja. Iya. Itu Bu. Kalau Allah nggak diminta, Allah marah. Malam yas'alillah yaghdab alaihi kata Nabi. Siapa yang malas minta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Kalau manusia, orang tua nih, senang kalau punya anak mandiri. Anakku yang pertama Pak Ustadz sudah mandiri, gak pernah minta. Bagus banget tuh anak itu. Seneng kan? Seneng. Anakku yang kedua Pak Ustadz juga sudah belajar mandiri. Jarang-jarang mintanya kepadaku Pak Ustadz. Seneng kan? Seneng. Anakku yang ketiga dia minta terus Pak Ustadz masih bayi. Nah coba kalau ditanya, Bu kenapa gak pernah minta kepada Allah? Mandiri Pak Ustadz. Ini orang kurang ajar nih. Kalau mandiri dari Allah sudah gak pantas sudah ya. Nah kita butuh Allah. Makanya Allah ajarin doa yang banyak. Di antara doa yang sering kali ibu minta coba dalam surah Al-Fatihah apa? Ihdinas siratal mustaqim.
Ya Allah beri aku hidayah atas jalan yang lurus. Nah dalam ayat ini doa yang Allah ajarkan bahwa kita minta ya Allah jangan sampai di hari kiamat nanti aku dihinakan. Wala tukhzina yaumal qiyamah. Caranya gimana Bunda? Caranya pastikan bahwa kita selalu bersama Allah. Halo? Ingin Abi Amir ajarkan nih Bu. Prinsip yang harus Ibu ingat selalu. Ya, 3 kata. Dihafal ya. Angkat tangan ke langit ya. Ya. Pertama, minallah. Ana minallah. Ana minallah. Aku dari Allah. Aku dari Allah. Ana lillah. Ana lillah. Aku untuk Allah. Aku untuk Allah. Ana ilallah. Ana illallah. Aku akan kembali kepada Allah. Akan kembali kepada Allah. Kalau ibu ingat ini selalu. Aku dari Allah. Aku untukmu ya Allah. Aku pasti akan kembali kepadamu ya Allah. Maka ibu tidak akan pernah berbuat maksiat. Bapak akan hati-hati dari dosa. Kenapa? Aku dari Allah. Masa pantas aku melawan Allah? Aku untuk Allah. Masa pantas aku mengutamakan kepentingan diriku sendiri? Aku akan kembali kepada Allah. Aku akan dihisap oleh Allah. Masa aku membawa maksiat? Maka ketika mindset kita 3 kata ini. Maka kita akan pasti husnul khotimah. Ini dia makna wala tukhzina yaumal qiyamah. Ya Allah jangan hinakan aku nanti di hari kiamat. Dan ketika Bunda dalam kondisi seperti ini. Maka pasti kita akan dimuliakan oleh Allah. Dan Allah tidak pernah mengingkari janji. Innaka la tuhliful mi'ad. Semoga Allah berkasih. Alhamdulillah. Bu, yang mau nanya siapa silahkan angkat tangannya. Coba di sebelah mana? Ya, ya. Silahkan, ya. Ya, ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heni dari Majelis Taklim Al-Hidayah Villa Nusa Indah 3. Ustadz, saya punya teman, dia sangat sukses, tapi selalu menghiraukan ibadah atau lalai. Dan menganggap kesuksesannya itu tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya mau tanyakan, bagaimana cara saya menyadarkan teman saya itu Ustadz? Mohon pencerahannya, terima kasih. Ya Allah. Gimana tuh Abi? Lupa ya. Dia itu kok bisa gitu. Iya. Dia itu lahir, memang yang menciptakan dia siapa ya? Iya. Makanya di urutan ayat tuh Allah ingatkan tentang tauhid loh. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil ulil albab. Allah ingetin tuh, ini langit, bumi, pergantian siang malam. Itu siapa yang ngurus, Bu? Allah. Kita gak pernah ngurus kok. Kita gak pernah geser matahari. Tiba-tiba ada orang sombong gitu loh. Dia tahu-tahu hanya baru punya uang. Dia sudah lupa kepada Allah yang memberikan kesehatan, yang memberikan kemampuan. Dia bikin mata aja gak bisa, Bu. Mata ini, Bu, terdiri dari sekian ratus miliar sel. Satu sel aja gak bisa bikin manusia, Bu. Dia baru dapat uang sekian, baru punya rumah mewah, baru punya mobil mewah, udah sombongnya. Dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya caranya ya. Ibu pertama, bangun hubungan baik dengan dia. Temenan biasa aja. Apa yang dia sukai, temenin dulu. Begitu sudah dekat, yang dia merasa senang dengan ibu atau dengan bapak, dan dia merasa bangga dengan ibu dan bapak, dan mau mendengar apa kata ibu dan bapak. Nah, mulai di situ kasih hadiah. Kata Nabi, tahadu tahabu. Berilah hadiah, kamu akan disukai. Jadi biar nampak bahwa bapak ibu mendekati dia. Bukan karena kepentingan. Tapi aku mendekati dia. Aku kaya juga. Aku mampu juga. Aku kasih hadiah kamu. Ketika dia senang sudah dikasih hadiah. Nah setelah itu
dia mau mendengar apa kata ibu dan bapak, maka sampaikan kepadanya. Bro, itu nggak bagus dong. Kamu ingat Allah dong. Terima kasih kepada Allah. Ambil wudhu segera. Kamu sedang dikuasai setan nih. Sujud, ayo sujud. Kalau Allah cabut kekayaan kamu, sekejap kamu akan miskin. Kamu tidak punya apa-apa. Coba, ayo kembali kepada Allah. Nah, harus Bu, orang sombong itu ditaklukkan dengan hati. Jangan kemudian ibu, kalau ibu main sombong-sombongan, it's okay. Boleh ada sebuah ungkapan. At-takabbur, al-mutakabbir sedekah. Sombong berorang sombong itu sedekah. Tapi kalau ingin memperbaiki, sombong ini kan seperti api Bu ya. Halo? Seperti apa? Nah, kalau seperti api dipadamkan dengan apa? Dengan air. Maka kalau ada orang sombong, ibu jadi airnya. Kalau ada api, ibu jadi airnya. Lembutkan hatinya, bikin dia senang sama badan ibu, mulai masuk kata-kata itu, sampaikan. Bro, nanti kamu meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Meninggal dalam keadaan sombong. Ingat apa kata Allah? Al-kibriya uridai, faman naza'ani adkhaltuhun nar. Kesombongan itu hanya milikku. Maka siapa yang menandingi aku akan masukkan neraka. Gitu. Jadi makanya hati-hati ya. Jangan sampai sombong. Dan dekati teman kita yang sombong. Ingatkan jangan sampai dia mati su'ul khatimah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Sallu ala Nabi Muhammad. Salam barik alaih. Baik, alhamdulillah alamin. Tadi sudah dibahas tentang bagaimana kita harus mempersiapkan diri dalam menghadapi kematian. Mungkin saat ini Allah sedang memberikan kita aktivitas yang banyak, pekerjaan yang banyak. Dan gak jarang di antara kita yang terlena akan urusan dunia. Sampai kita lupa bahwa kematian itu bukannya semakin menjauh tapi semakin dekat. Umur itu bukan bertambah tapi berkurang. Nah, bicara mengenai kajian mempersiapkan diri dalam menghadapi kematian supaya kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, kita lanjut lagi. Ayat yang kita rujuk adalah surah Ali Imran 10 ayat terakhir dan akan dilanjutkan kajiannya bersama dengan guru kita Al-Ustadz Al-Mukarram, Ustadz Tile. Silakan Ustadz Fadol. Silakan Gai. Ya toh. Ibu, Bapak hadirin jamaah dan pemirsa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa ayat dari surah Ali Imran ini 195 menjelaskan bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan kebaikan-kebaikan seorang manusia baik laki dan maupun perempuan. Ya Bu, dan orang-orang yang melaksanakan hijrah serta berjuang di jalan Allah dan melaksanakan perang dan terbunuh, maka orang ini akan dihapuskan oleh Allah segala dosa dan kesalahannya dan mendapatkan pahala yang luar biasa. Maka Allah sudah menjelaskan ketika kita akan memasuki pintu yang namanya kematian, kita menyiapkan diri untuk menuju alam berikutnya. Sebab kenapa? Karena kita dari alam arwah tidak kekal. Tinggal di alam arham, pindah lagi kita ke alam arham. Apa itu? Rahim, kandungan. Berapa bulan di situ? Ada yang 13 bulan. Yang bunting kebo. yang langsung keluar, protes mama katanya gitu. Yang keluar langsung kumisan. Kelamaan ngetem. Pindah lagi kita nggak kekal. Kemana? Ke alam dunia. Nih ke Bojongkulur, Bogor. Bener Bu? Berapa lama di sini? Maka Rasulullah bilang
umur umatku rata-rata di atas 60, di bawah 70. Kalau nyontoh Nabi cuma 63. Nabi-nabi yang dahulu, wah panjangan lagi usianya ibu. Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun. Rata-rata segitu umatnya. Nah baginda Rasulullah sebagai contoh kita hanya dikasih jatah 63. Maka yang hari ini sudah 62 tahun 11 bulan. Ini harap makan yang enak-enak udah ibu. Jangan pakai pantang-pantang, embat aja udah. Sebulan lagi. Syukur-syukur dapat bonus. Makanya selalu kita berdoa. Allahumma tawil umurona wa sahih ajsadana. Ya Allah panjangkan umur kami. Sehatkan badan kami. Untuk apa? Untuk taqarrub ibadah kepada Allah. Menyiapkan diri bahwa ternyata kita semua ini bakalan pulang. Maka orang meninggal dunia disebut telah berpulang ke rahmatullah. Bahasa Allah pakai bahasa pulang. Kenapa pulang? Karena hakikat pulang sebenarnya enak. Pulang. Dulu zaman kita sekolah SD bu. Ada gurunya galak, pelajarannya kita nggak demen. Pengumuman kepala sekolah, baiklah jamaah bapak ibu, adik-adik, anak-anak semuanya berhubung gurunya nggak datang, anak-anak boleh pulang. Enak kan bu? Girang. Kenapa? Karena boleh pulang. Pulang haji enak gak? Enak diumumin seminggu sebelum pulang kan diumumin. Para jamaah bapak ibu kita semua akan kembali ke tanah air tuh. Girangnya luar biasa. Kebayang udah genteng rumah kita. Pengen ketemu keluarga, pulang mudik enak. Enak lah pulang, lebaran di kampung bersama keluarga, suasananya indah. Kenapa? Dibela-belain naik motor, joknya pendek. Tumpuk 3, nyampe ke Brebes ke Tegal, sampai. Kenapa? Pengen ketemu keluarga. Enak gak pulang mudik? Enak, pokoknya bahasa pulang enak. Setelah kita syuting di iNews di sini Masjid Al-Fat, kita semua bakal pulang. Pulang ke rumah masing-masing. Enak gak? Enak, bawa besek. Oh belum ada, tenang disiapin. Setelah kita tinggal di dunia ini kita bakal pulang ke rahmatullah. Enak? Nih lempengan ini ngomong enak rada berat ini Bib. Iya, kenapa berat? Karena masih ada yang ganjel di hati. Apa yang ganjel? Bekal belum cukup. Bekal belum cukup. Kalau bekal cukup insya Allah pulang enak. Alhamdulillah disambut dengan luar biasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia Bapak Udin bin Odon. Umpama. Datang ketua DKM. Oh ada Pak Udin. Maafin Pak Udin. Maafin. Lagi kelempengan. Ada Pak Udin di sini. Mana Pak Udin? Mana Pak Udin? Maafin Pak Udin. Mana Pak Udin? Oh ada Pak Udin. Itu kelempengan contohnya. Datang takziah, ketua DKM datang, Pak RT datang, Masya Allah. Ditutupin kain putih yang jarang-jarang dibuka sama Pak RT. Apa kata Pak RT? Ngomong sambil jalan pulang. Si Udin kayak gak mati ya. Meninggalnya enak, matanya merem, mulutnya senyum. Itu ciri tanda husnul khotimah. Alhamdulillah. Maka semua amalan kebaikan kita yang dijelaskan melalui surah Al-Imran ayat 195 ini itu pasti dibalas. Yang jelek dibalas, yang bagus dibalas oleh Allah. Ibu, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ketika kita berbuat baik ada balasannya, ketika kita berbuat zalim ada balasannya. Maka kita sedang menyiapkan ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan mempersiapkan diri kita untuk melakukan ibadah taqarrub kepada Allah.
Kenapa? Karena kita pengen hijrah. Hijrah dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Kita ingin melaksanakan berjuang dalam agama kita. Untuk apa? Untuk mengharap ridho Allah. Ini semuanya bentuk penghapusan dosa dan kesalahan kita bagi orang yang berbuat hijrah. Kenapa hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah? Karena di Mekah udah nggak aman. Di Mekah dimusuhi Rasulullah. Tapi ketika hijrah datang perintah dari Allah, berangkat ke Madinah. Di Madinahlah Rasulullah membangun peradaban. Pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah, bangunan fisik adalah masjid. Dan yang pertama kali yang dibangun bangunan mental adalah tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu, Bapak, pengen meninggal husnul khotimah? Maka siapkan dari sekarang. Karena kematian datang kepada kita dalam keadaan mendadak, kita nggak tahu. Ibu, ada yang berangkat duluan cucunya, kita nggak tahu. Masih muda, cantik, terkenal, artis, mati sampai sekarang. Ya kan Bu? Ya kan Bu? Luar biasa. Karena kita siapkan kaya mati, miskin mati, tua mati, muda mati. Apakah yang kaya matinya lama? Enggak. Gemuk mati, kurus. Kok nunjuknya saya, Bu? Enggak pilih kasih. Bahkan kata dokter, orang gemuk cepet mati. Kata dokter. Saya nanya dong, kepo. Kok bisa begitu, Dok? Karena orang gemuk lari napasnya ngos-ngosan, Pak Ustadz. Enggak ada tempat buat napas. Oh, yang kurus girang dong. Alhamdulillah saya kurus. Ternyata yang kurus kata dokter cepet mati juga. Kok bisa, Dok? Kurang gizi. Maka jangan pernah kita cemas, jangan pernah kita khawatir. Amalan kebaikan kita melaksanakan hijrah dan melaksanakan amal soleh, ini merupakan ada balasannya pasti dari Allah. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah tidak akan menyia-nyiakan janjinya dan pasti akan menepati janji buat kita semua. Begitu kira-kira, udah kayaknya. Tinggal nerima gaji. Masya Allah. Hai Dede. Astagfirullahaladzim. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja, rakyat biasa, semua pergi menghadap ilahi, dunia yang dicari. Habis itu apa lagi? Oh, ada yang nyolek. Ustaz, hati-hati Ustaz, entak kena hak cipta loh. Royalty. Enggak, insya Allah. Bu, bahwa semua pasti akan menghadapi kematian. Kayak tadi Ustadz ya, ngasih gambaran mau gemuk, mau kurus, kaya, miskin, tua, muda. Semuanya udah tinggal nunggu waktu. Ya baik, sambil kita nunggu waktu, perbaiki diri. Dan saya juga kasih kesempatan dulu sama ibu-ibu, bapak-bapak yang mau nanya boleh angkat tangannya, silahkan. Ya, yang mana nih? Ya silakan Ibu. Sudah mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Seprita dari pengajian Nurus Solihah RT 4. Ya. Dari Villa Nusa Indah 3. Ya Ibu, silakan Ibu. Pak Ustaz, saya mau bertanya. Apakah boleh kita meyakinkan mati suri itu adalah mati dalam keadaan yang badannya harum atau mati dalam keadaan yang husnul khotimah? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu nanya tentang konteks mati suri ya Bu ya. Ya suka dikait-kaitan dengan orang yang meninggalnya husnul khotimah dan lain sebagainya gitu Bu maksud Ibu. Ya silakan Ustaz Fadl. Ya Ibu apa? Siapa? Seprita. Ibu Septi. Seprita. Ibu Seprita. Berarti lahirnya September. Nah, iya.
Seprita alhamdulillah, boleh nggak kita meyakini bahwa mati suri, kita sering melihat pengalaman sendiri dengan mata kepala kita sendiri. Ada pengalaman tersendiri, ada yang meninggal dalam keadaan wangi badannya, ada yang dalam keadaan tersenyum, ada yang dalam keadaan sedang ibadah, ya kan Bu? Ada banyak kan itu cerita-cerita seperti itu, bahkan kenyataan realitanya ada. Waktu ada yang ngaji baca Yasin terus langsung plek, nah itu. Nah boleh nggak kita meyakini? Nah itu kita boleh-boleh saja meyakini. Kenapa? Karena ada tanda. Tanda mati husnul khotimah. Berarti di tempat yang baik, di hari yang baik. Itu menurut pandangan kita baik. Tetapi menurut pandangan Allah berbeda lagi. Ya Bu. Enggak setiap kita mati di hari Jumat, katanya hari bagus. Sementara yang mati orang yang tukang mabuk. Iya. Ya kan, ya kan, ya kan? Berarti kan bertentangan. Yang nggak pernah ibadah kok meninggalnya di bulan Ramadan, ngaji nggak pernah, ngomongin orang mulu, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan, ya kan. Iya, seri comel mulutnya ya Bu, ngatain, ngerumpiin orang. Nah ini begitu meninggal di hari baik, meninggal di bulan baik. Tetapi kan kita bisa melihat kesehariannya. Manusia tidak bisa menjustifikasi, manusia tidak bisa menilai itu baik atau tidaknya. Tapi Allah yang menilai. Tetapi ketika ada tanda-tanda yang baik, kita husnuzon bahwa beliau yang wafat almarhum itu adalah orang baik. Maka ketika kita dalam melaksanakan sholat jenazah, ada yang berkata itu pembawa acara, kita saksikan isyhadu anna hadzal mait Bu khair semua, udah khair aja. Ya kan, ya kan. Tetap kenapa? Karena memang kita yakin karena meninggalnya dalam keadaan baik, dalam baca Quran, wangi tubuhnya. Banyak itu Bu yang banyak kejadian senyum. Bahkan ketika dipindahkan makamnya, jenazahnya itu kain putihnya masih utuh. Padahal udah puluhan tahun dikubur. Maka boleh-boleh saja kita meyakini hal tersebut karena itu mencirikan tanda orang yang mati baik dan tanda orang yang soleh. Baik, Begitu kira-kira Ibu. Kalau kurang puas silahkan nyari kepuasan di luar. Insya Allah. Bu Seprita, jelas ya Bu ya. Yang Ibu tanyakan tuh berarti bukan mati suri, tapi mati husnul khotimah. Tanda-tanda orang yang wafat husnul khotimah. Seandainya itu ada di orang-orang sekitar kita, ya kan gitu kan. Boleh nggak kita meyakini bahwa orang itu husnul khotimah. Udah dijelaskan sama Ustaz. Terjawab ya Ibu ya? Terjawab ya Alhamdulillah. Baik Ibu-ibu Bapak-Bapak sekalian, masih banyak tentunya pertanyaan kita seputar kematian. Tadi sudah jelaskan apa yang harus kita siapkan, termasuk juga fenomena-fenomena seputar kematian. Bagaimana Islam menyikapi ini? Tentunya kami akan berikan kesempatan untuk tanya jawab lagi kepada ibu-ibu bapak-bapak semua. Hanya di sini, di Cahaya Hati Indonesia. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Baik, alhamdulillah ibu-ibu bapak-bapak sekalian pemirsa Cahaya Hati Indonesia. Hampir 1 jam lebih kita bersama, kita membahas tentang kematian. Dan juga tadi kita mengkaji ya, mencoba memahami surah Ali Imran ya. Rencananya ayat 1 sampai 10, tapi baru terkejar 1 sampai 5 ya. Nggak apa-apa insya Allah, tapi mesti diingat ya ayat tadi ya.
dari surah Al-Imran ayat 10 ayat terakhir itu kalau bisa kita hafalkan ya, bangun tidur malam, sholat malam ya, jangan cuma bangun tidur ke kamar mandi tidur lagi ya. Baca surah Ali Imran itu 10 ayat terakhir. Insya Allah diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sama tadi apa yang tadi diajarkan oleh Abi? Itu apa? Bacanya apa Bu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma gfirli. Kapan dilakukan Bu? Pas bangun tidur. Pas ya. bangun Jadi tidur. mulai malam ini jangan bengong ya. Ya oke ya. Baik sekarang saya beri kesempatan 3 orang penanya. Kesempatan pertama silakan angkat tangannya. Ayo angkat tangannya Ibu, siapa yang mau nanya? Bapak silakan, saya mau lihat mana nih biar saya pilih. Mana? Ya Ibu silakan. Halo. Berdiri Bu, berdiri. Nah kan, kebiasaan mundur pas maju jatuh ya kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Sumini dari Majlis Taklim Al-Fatoniyah Ciangsana. Mau bertanya sama Pak Ustadz. Silahkan. Pak Ustadz saya mau bertanya. Ya. Jika orang meninggal dalam bulan suci Islam, apakah itu membuat waktu wafatnya menjadi lebih spesial dibanding hari-hari biasa? Oh. Terima kasih Pak Ustadz jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Sumini belum juga dijawab udah makasih. Belum dijawab udah makasih jawabannya Ustadz, baru mau dijawab ini. Oh iya, oke. Silakan Ustadz Tile, Padol. Iya Ustadz Tile, iya Padol. Ibu Sumini, Masya Allah. Cocok nih sama-sama hobi mancing berdua nih. Ya. Bukan Sumanto kan? Sumini. Alhamdulillah pertanyaan, apakah orang yang meninggal dunia di hari baik, di bulan baik itu menandakan dia termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Jadi ibu untuk menjadi almarhum, kita calon-calon almarhum nih. Calon-calon almarhum, makanya kalau disebut almarhum jangan kesel. Almarhum Ibu Sumini, umpama. Jangan kesel, kenapa? Karena almarhum artinya orang yang dikasih sayangi Ibu. Tuh makanya ketika ada orang yang meninggal dunia di hari baik, di bulan baik, apakah itu menandakan husnul khotimah? Belum tentu. Jadi yang menentukan husnul khotimah itu bukan waktu. Tetapi apa? Amal kebaikan. Karena kematian itu datang sesuai kebiasaan. Bu, nah kebiasa mancing. Kita jangan pernah menilai orang mancing itu nggak bagus. Siapa tahu ketika dia mau lempar joran dia baca subhanallah. Ya kan. Ini yang ngomong maaf nih. Yang maaf. Pasti tukang mancing juga ini. Ya, karena setiap lemparan ada harapan Ya. dan setiap strike ada kepuasan. Iya. Di situ. Jadi intinya ketika kita bicara hari baik, hari Jumat umpama, bulan baik, Ramadan umpama, meninggal dia. Nah ini nggak bisa ditentukan dia itu husnul khotimah atau tidaknya. Ya Bu, yang menentukan husnul khotimah itu adalah kebaikan amaliyah kita. Jadi kalau ada tadi sudah bilang bahwa ada orang yang ahli maksiat terus meninggalnya di hari Jumat. Enak bener dong, dapat spesial dia. Ya kan. Belum, karena ditentukannya husnul khotimah adalah dengan amal bukan dengan waktu. Insya Allah terus kita siapkan diri. Nah kita nggak tahu, disiapin aja dulu, siapin amal kebaikan karena kita sedang mengantri kematian. Insya Allah itu Bu jawabannya Ibu Sumini. Ya, kalau nggak puas tar kita di belakang, oke? Baik, makasih banyak Ustadz Tile. Silakan yang mau nanya lagi angkat tangannya, silakan ya Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Lia dari Majlis Taklim Nurul Amanah. Mohon izin bertanya Pak Ustadz. Apakah apa amalan yang paling sederhana tapi paling besar pengaruhnya?
agar kelak kita wafat dalam keadaan husnul khotimah? Demikian pertanyaan Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Abi. Fadal. Amalan yang paling sederhana dan selalu ibu lakukan adalah menjaga sholat. Tugas pokok kita hanya menunggu waktu sholat. Yang lain-lain hanya pelengkap. Ibu berdagang menunggu sholat. Maka kalau pas tiba waktu sholat, tutup tokonya, ibu sholat. Utamakan sholat. Ketika ibu meninggal, maka itu husnul khatimah. Karena sudah niatnya menunggu sholat. Dan kematian yang saat-saat dia menunggu sholat, dalam keadaan berwudu. Kata Nabi, man jalasa yantadhirus shalah kana kaman huwa fis shalah. Jadi siapa yang duduk dalam keadaan berwudu menunggu sholat dapat pahala seperti sholat itu sendiri. Itu saja, gampang sekali. Pokoknya ibu dari bangun pagi nunggu sholat subuh. Setelah sholat subuh nunggu sholat zuhur. Yang lain-lain pelengkap aja. Kalau sudah waktu sholat tiba, hentikan semua pekerjaan. Karena tidak ada perbuatan yang lebih penting daripada sholat. Tidak ada pertemuan yang lebih agung daripada bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah sholat. Sampai pun perang, Bu. Sampai perang. Allah turunkan ayat perintah sholat. Apalagi nggak ada perang. Ini yang baru hanya buka toko, ya, main HP. Ya, main HP, scrolling. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Halo? Ingat ya, tidak ada yang penting daripada sholat. Yang kedua, Bunda, zikir. Zikir. Jangan lepas. Yang paling gampang, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang kedua, baca tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dengan zikir yang terus menerus itulah tidak akan pernah lepas. Ibu dari kebaikan-kebaikan itu. Sampai suatu hari, Fatimah binti Rasulullah SAW. Dia minta pelayan kepada Nabi, wahai ayah beri aku pelayan, aku capek masak, aku capek nyuci. Dia istrinya Ali bin Abi Thalib. Dia minta kepada Nabi, tenagaku habis, sudah aku gak kuat. Kata Nabi, menjelang tidur baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Seperti waktu sholat. Seperti selesai sholat, zikir selesai sholat. Bunda, halo, buktikan nanti malam. Baca itu sebelum tidur. Nanti bangun pagi, ibu akan sehat. Dan kalau dia meninggal dalam keadaan berzikir ketika tidur, maka dia meninggal dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang selanjutnya, sebelum tidur baca Al-Kafirun. Karena Al-Kafirun adalah inti surah At-Tauhid. Maka dalam riwayat dikatakan bahwa siapa yang meninggal dunia setelah dia membaca Al-Kafirun sebelum tidur, maka dia tidurnya mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang kan? Pertama baca Al-Kafirun. Dua, tasbih. Yang ketiga, tahlil. Yang keempat, takbir. Yang kelima, menunggu sholat. Semoga Allah berkahi. InsyaAllah. Alhamdulillah Bu. Udah ya, jelas ya Bu ya. Ingat bahwa tidur itu juga persiapan kita menuju kematian. Karena lagi latihan mati, karena ruh kita masuk ke dalam alam kematian. Jasadnya di sini tapi ruhnya di alam ruh, ya kan, gitu kan, dalam alam kematian. Jadi kita latihan. Begitu bangun pagi, gak semua orang bisa bangun. Jadi kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Ya tadi udah diajarkan sebelum tidur ngapain ya Bu ya. Bu, ngapain sebelum tidur? Lihat HP. Udah diomongin susah sih emak-emak. Masih lihat HP juga. Oke, ya udah, saya kasih pertanyaan lagi, kesempatan pertanyaan. Siapa yang mau nanya? Bapak-bapak deh, Bapak. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya kepada kedua orang ustadz ini. Silakan nanti yang mau menjawab siapa ya. Pertanyaannya demikian.
jika seseorang, ya mungkin kita ini tiba-tiba meninggal tanpa sempat bertaubat, kira-kira masih ada harapan enggak untuk menjadi husnul khotimah? Nah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Mustafa dari Jamaah Masjid Al-Fat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan mungkin kesempatan pertama ke Ustadz Tile, setelah itu dilanjutkan oleh Abi. Siap, pertanyaan dari Bapak Ali Mustafa. Ali Mustafa. Apakah masih ada kesempatan untuk bertobat ketika kita Sudah meninggal, nggak meninggal sempat dunia, taubat, nggak kira-kira sempat termasuk taubat? husnul khotimah nggak? Iya, nggak sempat taubat. Jadi berarti kalau taubat itu sebelum nyawa ada di kerongkongan. Dulu pun Fir'aun seperti itu. Ketika mau ditenggelamkan, ya enggak udah cengap-cengap, ruh sudah sampai di tenggorokan, baru dia berkata amantu bi Robbi Musa wa Harun. Jadi itu mau bertobat. Nah udah ada nggak kesempatan lagi, udah langsung aja dilelepin sama Allah. Ketinggalan, kelamaan loh, kenapa baru sekarang kan begitu. Artinya apa? Kita itu taubat itu sering kita ucapkan dengan kata-kata tapi tidak dengan pelaksanaan. Maka setiap hari kita kan selalu berdoa. Doa kita apa? Supaya kita husnul khotimah. Ya enggak? Apa doanya? Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karomi. Kita pengen minta ampunan. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Jadi ada kesempatan kita sebelum tenggorokan itu nyawa sampai tenggorokan. Jadi masih ada kesempatan untuk bertaubat. Kapan? Sekarang ini. Jadi kira-kira begitu Pak. Jadi ketika meninggal dunia tiba-tiba meninggal. Emang mati datangnya tiba-tiba. Ya karena memang mati itu sangat menakutkan. Serem kayaknya. Tapi memang pasti kita rasain. Ya apalagi sekarang. Ibu orang lebih takut datang ke rumah itu beri salam. Coba paket. Dibukain pintu. Iya betul. Paket baru. Oh enggak ya. Kita kepengen itu menyiapkan sebelum kita meninggal dunia. Masih bisa bertaubat. Kalau ada kesempatan kita ada untuk bertaubat, insya Allah masih kita mengharapkan husnul khotimah. Jadi sebelum meninggal, sebelum wafat, dan sebelum sampai tenggorokan. Begitu kira-kira Pak Ali Mustafa. Ditambahkan sama Abi yang ganteng, aduh jenggotnya keren banget. Silakan Abi. Kalau meninggalnya dalam keadaan kafir, dia belum masuk Islam, maka matinya adalah tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah summa matu wa hum kuffarun fala yaghfirullahu lahum. Sudah, fala yaghfirullahu lahum. Enggak akan pernah Allah mengampuni, sudah. Karena mati dalam keadaan kafir. Kalau dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah tapi penuh maksiat, banyak dosa, dia mungkin ya melakukan dosa-dosa besar. Nah, belum bertobat. Maka ya nanti oleh Allah dihakimi. Entah dia dikubur, disiksa sesuai dengan dosanya. Kalau ternyata dikubur dengan siksaan itu sudah habis dosanya, maka sampai di akhirat aman. Tapi kalau ternyata dikubur masih banyak dosanya, disiksa dikubur berkali-kali masih banyak dosanya, terpaksa mampir di neraka untuk pencucian dosa. Sekalipun imannya hanya sebesar atom, maka masih ada kemungkinan masuk surga. Karena prosesnya memang harus punya iman. Kalau ternyata dia oleh Allah disayang, dia sebelum meninggal Allah kasih penyakit. Penyakitnya ternyata pencucian dosa. Maka dengan penyakit itu dia sabar, gak pernah mengeluh. Maka kemudian pas masuk kubur bebas dari siksaan. Dengan penyakit itu ternyata masih belum bersih dosanya. Dikubur disiksa untuk pembersihan itu. Karena dia masih punya iman. Maka dia aman sampai di akhirat gak kena siksa neraka. Kalau ternyata diberi penyakit dosanya masih banyak. Disiksa dikubur masih banyak dosanya. Terpaksa sampai di akhirat mampir dulu di neraka
untuk dibersihkan dosanya sebelum masuk surga. Itulah proses Bunda bagaimana seseorang husnul khatimah itu semua. Itulah mengapa kita selalu baca istighfar setiap saat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Abi, terima kasih banyak Ustadz Tile, terima kasih banyak Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Di penghujung acara ini kita bisa mengambil satu kesimpulan penting bahwa kita semuanya pasti akan menghadapi kematian. Siap tidak siap, kita pasti akan bertemu dengan kematian. Yang penting adalah mempersiapkan diri kita untuk bisa menghadapi kematian tersebut. Dan yakinlah selama nyawa kita masih ada, kesempatan bertobat itu begitu luas. Dan pada saat Allah berikan kesempatan untuk bertobat, memperbaiki diri kita jadi orang yang bermanfaat, Allah melihat usaha kita. Dan pasti kalau kita sungguh-sungguh, surga itu akan terbentang luas untuk kita semua. Insya Allah. Jadi jangan pernah menyerah dan putus harapan. Untuk itu di penghujung acara mari kita berdoa. Semoga Allah SWT berikan keridhaan dan keberkahannya bagi kita semua. Dan untuk itu doa dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Abi Amir Faisal. Silakan Abi Fadol. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. La ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallahul aliyyul azim. La ilaha illallah rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil karim. Ya Rahman ya Rahim, ya Rahman ya Rahim. Panggil nama Allah. Ya Rahman ya Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah yang Maha Rahman, Ya Allah yang Maha Rahim. Sayangi kami ya Rabb, jauhkan kami dari siksa neraka, jauhkan kami dari siksa kubur. Beri kami ampunan sebelum kami wafat ya Allah. Beri kami husnul khatimah ya Allah. Beri kami husnul khatimah ya Allah. Baca sama-sama. Allahumma urzuqni husnul khatimah. Allahumma urzuqni husnul khatimah. Allahumma urzuqni husnul khatimah. Baca sama-sama. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih banyak Abi, terima kasih banyak semuanya. Saya David Halik undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan dan khilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.